Sebelum presentasi dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 insya Allah akan menyampaikan presentasi tentang misi guru penggerak dan kakak perubahannya. Insya Allah presentasi akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para PP yang sudah mengizinkan kami untuk berdiri di sini untuk menyampaikan pernyataan Rakasa Perubahan dari kelompok kami. Kepada Ibu Dewi, banyak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi selaku moderator yang menyampaikan kepada saya waktu untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang visi dan prakasa perubahan. Wow, yang baik itu. Ini adalah beliau dari Indramayu, berasal dari Indramayu. Ya, beliau adalah kepala sekolah di SD di Indramayu. Kemudian pengajar praktik kami adalah Ibu Rustini SPD. Kebetulan beliau mengajar di TK, jadi ibu itu selalu ekspresif. Dan ini adalah modal kelompok kami. Yang pertama ada Ibu Mulyati. Ibu Mulyati apa tadi lupa? Oh iya, Ibu Mulyati Lontong dari TK Rabani. Ibu Mulyati apa Bu tadi? Ibu Mulyati Lontong. Kemudian ada Ibu Lura dari Ranca. Ibu Minabasa dari Pasungan. Ibu Devi Madu manis ya. Ibu Devi Giung gitu. Giung. Dan juga saya sendiri Dewi Galendo, walaupun hidung tapi manis. Tadi oncom, raos, lampi, bulukan. Sama bulukan tapi di Pilaria. Nah, ini merupakan kalimat Jepang yang menjadi acuan kami dalam membuat sebuah visi. Kalimat rumpangnya terdiri dari beberapa kalimat. Yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah apa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa. Mohon maaf, Ibu ini sebetulnya kurang sehat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana kita warga di sekolah yakin untuk melakukan apa. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa yang akan kita inginkan atau apa yang kita inginkan. Dari hasil kalimat rumpang tadi, maka kami mencoba membuat sebuah visi, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius. Kenapa yang pertama itu religius? Karena religius itu adalah fondasi dari semua perilaku peserta didik. Karena religius itu adalah merupakan landasan utama dari segala tindak tanduk kita. Kemudian berprestasi dan unggul, ya. Karena tetap ya, karena bagaimanapun menurut kami, karena bagaimanapun kompetensi seorang guru itu akan tampak dari prestasi peserta didiknya. Tidak hanya prestasi ini dalam bentuk kognitif saja atau akademik saja, tapi prestasi itu bisa dalam bentuk apapun. Prestasi olahraga, prestasi kesenian, prestasi akademik juga. Bahkan perubahan sikap saja itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Kemudian adaptif. Adaptif itu berarti kita mengharapkan peserta didik kita bisa menyesuaikan dengan segala situasi, dengan segala lingkungan. Apalagi seperti kita ketahui, perubahan zaman itu sekarang begitu cepat sekali, sehingga peserta didik kita mau tidak mau harus mengikuti zaman tersebut.
Kalau dulu bawa handphone itu tidak boleh ke sekolah. Kalau sekarang rasanya agak-agak tidak mungkin melarang anak membawa handphone ke sekolah, asal dalam pengendalian kita sebagai gurunya dan sepengetahuan orang tuanya. Kemudian nasionalis tentu saja ini harus ya, nasionalis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini nasionalis itu harus. Kenapa? Karena kita sering sekarang ini melihat adanya penurunan penurunan ada rasa nasionalisme ya. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang ramah, bangsa yang menjunjung adat istiadat, yang sangat-sangat menjunjung budaya ketimuran. Akan tetapi kita sudah melihat bahwa anak-anak kita sekarang, maaf ibu ya, anak-anak kita ketika ditanya lagu nasional saja sudah tidak tahu. Kalau upacara biasanya ketika menyanyikan lagu wajib nasional, anak-anak pasti wih dan detek karena Garuda Pancasila, halo Bandung, kadang-kadang halo Garuda, jadi nanti pabulin tak etak weteran. Tetapi ketika ditanya ini lagu apa, aye gitu ya, dari Blackpink, dia tahu bu. Artinya ada sebuah perubahan, ada pergeseran rasa nasionalis anak-anak. Anak-anak sekarang makanan saja ya bu ya, di Pasihan Urap ditolak, di Pasihan Fried Chicken dituang. Dirasakan oleh kita ya, punten. Bahkan kita merasa lebih bangga ketika kita menyiapkan nugget ke anak-anak daripada masihan goreng tempe tahu ke murang kali kurang. Itu memang ada ya. Dan itu terasa oleh saya. Kenapa? Karena nugget salah satu makanan praktis dan penolong gitu ya dalam situasi. Nah itu kenapa kami menyusun visi ini. Kemudian prakarsa perubahannya adalah mewujudkan peserta didik yang berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, energi, religius, adaptif, nasionalis, inovatif, meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan tangguh. Kita tidak hanya perlu unggul, tapi kita juga perlu yang tangguh. Tekeni dugi kengka yang murang kali unggul, tapi ketika menghadapi masalah terjun dari lantai 4. Ayeuna seueur bu murang kali anu sapaktos itu ya. Ada beberapa kasus di televisi, ada masalah sedikit dengan orang tuanya, kabur, diculik, tiba-tiba sudah menjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita. Sering ya bu ya, kita budaya-budaya karena itu terus mulai ngebet anak-anak, ada yang gantung diri hanya gara-gara yang depresi kemarin terakhir itu gara-gara HP-nya diambil karena dia diculik. Ada yang gantung diri hanya gara-gara dia ada masalah dengan orang tuanya. Padahal orang tua itu paling cuma melarang anak itu jangan melakukan hal itu, paling itu saja. Terlalu. Nah, inilah yang menjadi untuk penyusun visi, misi dan prakarsa perubahan. Kita menggunakan tahapan bangsa KKAI sama seperti tadi. Untuk yang pertama adalah membuat pertanyaan atau define. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berani? Prakarsa perubahan kami yang tadi itu kami akronimkan menjadi berani. Yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan guru terkait visi berani, kemudian mengeksplorasi berbagai sumber belajar untuk mencari inspirasi, pengembangan pembelajaran, mengembangkan kompetensi diri melalui PMM dan komunitas belajar. Karena kalau kita ingin memperoleh sesuatu itu kitanya dulu yang harus usaha, gurunya dulu yang harus usaha. Kalau kita ingin muridnya mandiri, kita dulu juga harus mandiri. Kalau kita ingin muridnya belajar, kita juga harus belajar. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Kegiatan pertanyaannya adalah kegiatan pembelajaran seperti apa yang ingin dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berani. Tindakannya adalah melakukan pelaksanaan pembelajaran yang lebih bervariasi sesuai dengan kodrat peserta didik, melaksanakan pembiasaan yang positif. Kemudian pertanyaan yang kedua, upaya apa yang dilakukan guru untuk mewujudkan peserta didik yang berani, yaitu dengan melaksanakan asesmen diagnostik. Kemudian yang ketiga, gali mimpi atau dream.
Pertanyaannya adalah hal baru apa yang diharapkan terjadi di masa depan untuk menerapkan visi berani? Tindakannya adalah hal yang diharapkan terjadi adalah peningkatan potensi peserta didik sesuai dengan profil belajar Pancasila dengan pembelajaran yang efektif dan inovatif, terciptanya peserta didik yang unggul, intek, inovatif, nasionalis, religius, dan tanggung, adaptif, serta energi. Kemudian untuk pertanyaan yang keduanya, kebiasaan baru apa yang akan terjadi bila berani telah dilaksanakan, telah berjalan dengan baik? Tindakannya adalah kebiasaan baru yang terjadi peserta didik terbiasa mengeksplor sumber belajar secara mandiri, kemudian berani bertanya, terbiasa berdoa dalam segala kegiatan. 5 menit lagi, siap Ibu. Kemudian jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya adalah langkah sederhana apa yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berani? Tindakannya atau penyelidikannya adalah menyusun rencana pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang bervariasi, berkolaborasi dengan rekan guru dan orang tua, membuat poster atau banner dalam bentuk membuat sosialisasi dalam bentuk banner atau poster. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengukur kemajuan penerapan berani pada peserta didik, yaitu menyusun indikator pencapaian kemudian dituangkan dalam bentuk penilaian diri. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya adalah siapa saja yang terlibat untuk mewujudkan rencana tersebut? Tentu saja yang terlibat seluruh warga sekolah, orang tua dan masyarakat. Karena bagaimanapun tetap ya itu itu segitiga empat hubung paling saya yang harus ada masyarakat, sekolah dan orang tua. Kemudian apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut. Peran yang dibutuhkan tentu saja kita guru sebagai fasilitator, evaluator, dan motivator untuk peserta didik. Orang tua juga sebagai motivator. Demikian sedikit paparan dari kami kelompok P2. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu penasaran dan tidak paham agar timbul pertanyaan dan tanggapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dewi Galendo yang sudah menyampaikan pemaparannya yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini penasaran sehingga ada tanggapan dan pertanyaan kepada kelompok kami. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 ya yang memberikan presentasinya sangat dimengerti dan lumayan memuaskan. Tapi saya ini perkenalkan, nama saya Pak Muslim dari Kecamatan Panumbangan. Muslim Cilok. Muslim hamburger dari luar ya. Itu berbicara tentang visi dan misi, tentunya merupakan suatu harapan yang akan dikejar oleh suatu lembaga, khususnya sekolah ya mungkin gitu. Tetapi kalau kita melihat bahwa visi dan misi itu ada latar belakangnya ya, tentu misalkan suatu sekolah SD Panumbangan 1 membentuk visi dan misi membuat, tentu ada latar belakangnya gitu ya, yang menjadi dasar tolak ukur atau pertimbangan mengapa visi dan misi itu dibentuk gitu. Itu yang saya mau mungkin tanyakan ya, itu latar belakang atau dasar yang menjadi visi misi itu dibuat gitu, seperti itu. Mungkin ada latar belakang tertentu gitu ya. Hanya itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang memberikan pertanyaan yang luar biasa sekali. Siap. Mau langsung dijawab enggak? Pertanyaannya saya ulang ya, kurang lebih seperti ini ya Pak. Latar belakang yang menjadi dasar dalam pembuatan visi misi tersebut, apa yang latar belakangi kenapa bikin visi itu? Balik ke visinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab
pertanyaan dari Bapak Muslim Pak Muslimah. ya dengan tadi visi dari kelompok 2 itu kami mewujudkannya dari kalimat rumpang yang sudah tadi dipaparkan di depan. Nah, dari kalimat rumpang itu jadilah visi yang berani tadi. Simpel ya Pak. Itu tujuan biar kebagian yang lainnya menjawab. Ya, Bapak puas? Urusan puas memuaskan itu. Mudah-mudahan Misalkan begini ya, Ya. kalau sekolah saya selalu merujuk misalkan dari rapor pendidikan yang Oh iya. kurang gitu. Maka harus ada sesuatu yang ditingkatkan gitu, dilihat dari kekurangannya gitu, seperti itu barangkali gitu. Ya, itu juga adalah sebuah pertimbangan yang kami wujudkan di visi juga Pak itu. Cuma tidak bukan saya tidak tahu ya. Bukan saya tidak tahu, tapi tadi saya ya Kami tambahkan ya, Pak ya. ya tambahkan. Kami membuat visi ini berdasarkan dari keadaan di lingkungan. Ya. Jadi lihat akhlak anak-anak dari sopan santunnya sekarang sudah berkurang. Makanya yang jadi fokus yang pertama itu dari Indonesia. Ya itu kan mencakup semuanya dari segi keberimanannya, akhlaknya itu kami rangkum menjadi religius gitu kan. Kemudian berprestasi dan unggul. Terkadang kita hanya anak-anak itu dianggapnya yang dapat piala aja ya, tapi secara misalkan ada anak yang bantu gurunya atau dia respect sama gurunya kita, itu sebenarnya udah ada prestasinya, kelebihannya di sana gitu. Nah itu mungkin jadi bukan hanya mengaca kepada dia dapat piala atau dia dapat prestasi ranking 1, apalagi sekarang nggak boleh rankingannya sebenarnya karena untuk menyetarakan itu. Jadi semua peserta didik disamaratakan harus bisa unggul. Itu mungkin yang latar belakangnya. Kemudian adaptif supaya anak-anak bisa berada tabur sesuai dengan lingkungan dimanapun dia berada. Walaupun misalkan dia kayak misalkan kalau kemah ya biasanya itu kan anak-anak harus bisa menyesuaikan diri. Ketika misalkan lu biasanya hidup di kota enak-enakan, kemudian dia harus ke kamar mandi aja susah gitu ya. Nah itu membiasakan anak supaya bisa hidup tangguh, adaptif, bisa menyesuaikan diri dimanapun. Kemudian nasionalis sudah jelas itu harus di tanah air, dan sekarang yang tadi dijelaskan Ibu Dewi sudah sangat jelas sekali. Rasa itunya sangat kurang. Mungkin itu tambahannya. Udah cukup ya Bu? Mudah-mudahan tidak puas dan Bapak bisa menggali lagi. Kebetulan gali lagi Bapak ya. Gali terus Pak sampai dalam. Karena kebetulan kami ini kelompoknya ada dari TK dengan dari SD. Kami melihat yang menjadi latar belakang dari pembuatan visi itu tentu saja disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing terlebih dahulu. Dilihat dulu di sekolah ini apa yang ingin diwujudkan betul-betul di sekolah. Mungkin kami dari setiap sekolah itu menginginkan ada sebuah yang diinginkan betul-betul terjadi di sekolah kami gitu ya. Kalau sekolah saya kebetulan memiliki aset, kita juga mempertimbangkan yang diinginkan, juga mempertimbangkan juga aset apa yang kita punya, lingkungan masyarakatnya juga di lingkungan kita seperti apa. Karena dalam pembuatan misi itu betul Pak, latar belakang salah satunya adalah dari rapor pendidikan. Tapi juga kita dari rapor pendidikan juga kita harus tetap melihat lingkungan sekolah kita berada di mana, seperti apa, karena kita menginginkan sebuah visi, misalnya mewujudkan peserta didik yang berprestasi di dalam bidang olahraga, tapi lapangan olahraganya nggak ada, gitu kan? Sementara lingkungan sekolah kita berada di lingkungan yang religius, mungkin kita lebih memfokuskannya kemana
kenapa seperti itu? Karena kita tetap dalam pembuatan visi itu kan ada keterlibatan dari pihak orang tua dan masyarakat. Iya. Cukup. Jadi kepada Bu Dewi dari tadi mudah-mudahan Bapak tidak puas, atau saya juga jadi Bapak penasaran, silakan Bapak gali lagi. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Salut, salut.